Prime, podcast for curious mind. Halo teman KBR, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan, pemerintah balik lagi nih merilis kebijakan bantuan subsidi upah atau BSU. Bantuan ini memang diharapkan bisa ya menggerakkan daya beli masyarakat yang udah terdeteksi menurun sejak setahun belakangan. Hari ini kita kedatangan teman baru, yaitu Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Bang Fahrul Fulvian. Kita mau ngulik soal kebijakan ini, jadi langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Di tengah inflasi dan gelombang PHK tahun ini, BSU hadir bersama paket stimulus ekonomi. Salah satunya ya ini, bantuan subsidi upah yang akan mulai disalurkan sebelum minggu kedua bulan Juni. Syaratnya apa? Pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP daerah. Kemudian guru honorer juga bisa mendapatkan BSU. Gimana nih perspektif dan tanggapan Bang Fahrul atas kebijakan ini? Ya, pada dasarnya BSU ini adalah kebijakan yang baik ya, tapi ini sebenarnya lebih merupakan kebijakan ini bantalan. Kebijakan bantalan pada dasarnya fungsinya itu hanya untuk meminimumkan dari shock yang ada. Sama-sama udah kita ketahui bahwa shock yang terjadi saat ini itu adalah adanya pelemahan daya beli. Bantuan terkait dengan upah seperti BSU ini akan memberikan dampak positif jangka pendek, tapi tentunya ini bukan panacea yang akan mempengaruhi kita dalam jangka panjang. Karena memang kenyataannya di tengah disrupsi yang hari ini semakin tinggi dan persaingan yang semakin tinggi juga dengan berbagai barang impor dan lain-lain, menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah hal yang memiliki tingkat kesulitannya tersendiri ya Mbak ya. Jadi ini kita lihat ini bagus, tapi tentunya good but not enough. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali, apalagi memang kan ketika diumumkan ini range waktunya di Juni dan Juli begitu ya. Nah, Sekarang saya mau cek siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, dari perspektifnya Bang Fahrul, apakah ini sudah cukup atau sebenarnya bisa lebih meluas lagi? Kalau yang aku lihat ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dari kelas menengah bawah itu sebenarnya sudah cukup banyak bantalan ya. Ini menambah bantalan lagi untuk kelas menengah ke bawah yang sebenarnya kita lihat sekarang ini yang merupakan driver dari konsumsi masyarakat, yang terutama itu dari kelas menengah, ini justru yang belum di reach oleh pemerintah. Ini yang aku lihat ini seharusnya di tengah adanya trade war dan lain-lain, kita harus bisa memperkuat kelas menengah kita, Mbak. Ini yang harusnya pemerintah itu lakukan. Nah, ini mungkin yang jadi lebih menarik, nanti kita bahas. Ini langsung saja follow up question-nya. Jadi kalau tadi perspektif kelas menengah ke bawah, setidaknya jangka pendek bisa jadi tepat guna gitu ya. Tapi kelas menengah, dan ini sudah berulang kali disebutkan lah di setiap forum ekonomi outlook gitu ya. Kelas menengah ini tanda kutip terabaikan. Sebenarnya insentif atau bantuan tepat guna apa sih untuk kelompok kelas menengah? Jangka pendek saja. Kalau jangka pendek aku lihat kalau untuk kelas menengah ya, instead of BSU ya, kalau BSU itu kan targeted sekali ya. Kalau mau kelas menengah juga tercapai, kalau aku lihat mungkin kalau diadakan diskon terkait dengan diskon listrik yang kemarin itu diadain lagi, itu akan dampaknya itu broad base. Mungkin akan ada argumen bahwa ini kebijakan yang kurang efisien, ini kebijakan yang tidak tepat sasaran, tapi memang yang dibutuhkan saat ini oleh perekonomian adalah recovery yang broad base, yang bukan hanya pada masyarakat tertentu saja. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadinya itu yang aku lihat ya, yang kita harus bisa butuh. Karena sisi lain juga harus dipertimbangkan juga sama pemerintah. Mungkin di tahun ini selain adanya belanja terkait dengan BSU untuk kelas menengah bisa dipertimbangkan, Mbak. Mungkin nanti second half 6 bulan saja PTKP kita dinaikin dong. Nah, bisa jadi PTKP kita nanti naikin jadi 200 juta gitu atau 250 juta setahun. Wah, itu bantuannya untuk kelas menengah itu sungguh tidak terkira. Memang akan ada penurunan pendapatan PPH dari pemerintah, tapi ini seharusnya akan bisa meningkat dari penerimaan pajak pertambahan nilai PPN yang mana nantinya akan meningkatkan perputaran ekonomi. Insentif harus diberikan kepada mereka yang mau konsumsinya itu meningkat banyak, dan itu kita lihat adanya di kelas menengah. Kira-kira
seperti itu. Jadinya peran dari APBN itu harus lebih produktif di sini, bukan hanya menjadi shock absorber, kira-kira seperti itu. Wah, saya mendengar penghasilan tidak kena pajak sih langsung semangat ya sebenarnya gitu. Oh iya, itu baru semangat. Kalau yang lain-lain cuma mau dikasih apa ke kelas menengah, ya enggak lah. Kelas menengah itu drivernya 2, Mbak. Apa tuh? Yang penting itu, yang pertama itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan dikarenakan perdagangan internasional. Cuman ini mati nih gara-gara trade war. Ada kerjaan baru, bisa pindah kerja. Yes. Gara-gara ada perusahaan baru yang nawarin gaji lebih gede. Atau yang kedua ada driver untuk kenaikan gaji. Kalau inflasinya rendah kayak gini, kapan gajinya mau naik? Ini yang juga kejadian di banyak kelas menengah. Ini kesulitannya. Harus kita kembalikan lagi seperti dulu. Ini PR-nya pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini kalau solusi cepat tadi sudah disebutkan diskon listrik. Ya, cuman kan akhirnya niat awalnya seperti itu, tapi akhirnya ditunda. Ya. Tidak dijunjung. Ya, ditunda. Mudah-mudahan di siklus APBN selanjutnya, di siklus penganggaran selanjutnya, saya sangat berharap ini digolkan. Ini adalah kebijakan yang sangat bagus, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga yang disebutkan diskon tarif tol atau jalan tol lah gitu. Seberapa efektif ini untuk perspektif kelas menengah? Kalau untuk cerita jalan tol, ya kalau aku lihat dampaknya cuma nggak terlalu besar, dan ini hanya untuk yang akan diuntungkan hanya kalangan menengah ke atas yang punya mobil, itu pada dasarnya. Ini kurang broad base. Jadi polisinya yang harus dimunculkan itu yang broad base sekarang, Mbak. Baik. Karena memang di kondisi saat ini yang diperhatikan sama pemerintah itu seharusnya jangan hanya efisiensi dari anggaran, tapi bagaimana kebijakan dari anggaran, kebijakan insentif itu bisa mencapai seorang sebanyak-banyak. Baik. Nah, sekarang kembali ke besaran 1,2 juta BSU untuk 2 bulan. Apakah jumlah tersebut cukup? Atau ada evaluasi, setidaknya kalau tadi perspektifnya justru kelas menengah ke bawah ya, dengan maksimal gaji tadi 3,5 juta gitu. Ya, kalau aku lihat ya ini bakalan material, cuman kalau ngangkat ke ekonominya sih bakal so-so aja ya, itu yang aku lihat. Ya. Karena gini yang harus dipikirkan, kalau banyak memberikan support ke ke kelas menengah ke bawah, yang kebanyakan belanjanya juga informal, Mbak. Ya. Kalau belanjanya nanti banyak di sektor informal, itu tidak akan kembali lagi belanjanya ke pemerintah sebagai pendapatan pajak. Tapi kalau yang disupport itu kelas menengah itu pasti belanjanya itu sebagian besar formal. Mereka paling nggak belanjanya itu di Indomaret misalnya, atau di Alfamart dan perusahaan retail lainnya, yang mana itunya pasti bayar pajak, baik itu PPh, pajak pertambahan nilai dan lain-lainnya, itu akan kembali lagi ke pemerintah. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bahwa memberi support kepada kelas menengah yang sebagian besar itu sudah berada di sektor formal, itu akan kembali lagi ke pemerintah sebagai pendapatan pajak. Karena itu saran saya kepada pemerintah, jangan kita yang sudah disiplin di sektor formal ini yang makin digencet. Kira-kira seperti itu. Kita sudah rajin bayar pajak, nah jangan ditambah-tambah lagi. Kita sudah disiplin. Kita harusnya justru kita ini yang diberikan kemudahan, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, ini dari dana yang dialokasikan pemerintah, apakah ini sebenarnya bukan efektif tidak efektif, tapi apakah mungkin ada penyalahgunaan dari budget yang ada atau yang diturunkan? Menurut Abang gimana? So far memang selalu ada resiko itu ya, resiko eksekusi kebijakan, tapi di kondisi saat ini aku lihat urgensinya adalah urgensi untuk turun cepat ke bawah itu lebih tinggi. Karena itu saya justru advise di kondisi sekarang pemerintah menggunakan diskresinya. Nah, menggunakan diskresinya tapi tetap harus dikemukakan terkait dengan good governance itu. Selalu ada resiko, Mbak. Apapun itu ya. Tapi ini harus diambil oleh pemangku kebijakan, kira-kira. Itu tadi Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Bang Fahrul Fulvian, yang lagi ngebahas bantuan subsidi upah atau BSU. Masih banyak nih hal lain yang pengen saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya.
Lovebuzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Lovebuzz di kbrprime.id, tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, bareng saya Puri Anindita. Di episode ini kita lagi bahas soal bantuan subsidi upah bareng Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Bang Fahrul Fulvian. Kita lanjut ya. Saya juga tertarik karena sebenarnya program serupa BSU kan ada juga di beberapa negara tetangga gitu. Ada nggak sih salah satu contoh yang dianggap paling sukses yang bisa jadi kita adopsi atau ditiru di Indonesia? Silakan jika ada. Konteksnya bukan terkait langsung tunai ya. Ini contohnya banyak kejadian di Australia. Hal yang sebenarnya itu tidak common di Indonesia itu adalah kalau kita sebagai wajib pajak itu kalau kayak di Australia itu every year itu semuanya itu antusias untuk mendapatkan pengembalian pajak tax return. Kalau di Indonesia kita nggak ada budaya seperti itu. Padahal bisa jadi tidak semua orang kurang bayar. Banyak juga dari kita yang sebenarnya lebih bayar pajak tapi memutuskan untuk tidak memanfaatkan hal tersebut. Nah ini hal yang harus kita yang kita perhatikan juga ya. Jadinya ya ini mungkin nggak spesifik pada BSU tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan mekanisme-mekanisme yang ada. Itu yang kejadian sekarang. Oh menarik ya. Kalau sekarang kan yang kejadiannya orang sebagian besar belum mau mengutilize hal yang sebenarnya hak mereka. Jadi yang kejadian itu adalah mereka masih menghindar nih Mbak. Nah menghindar. Karena itu supaya nggak menghindar kepercayaan pada pemerintahnya harus meningkat. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya mau tarik time frame-nya ya. Kalau tadi kan kita fokus di Juni-Juli. Tapi kalau lihat jangka panjang dengan behavior memberikan bantuan subsidi upah, ada dampaknya nggak kalau ini terus diberikan? Oh iya, dampaknya kalau ini terus diberikan tentunya ini akan mendistorsi pasar tenaga kerja kita ya. Bisa jadi nantinya yang kita takutkan nanti insentif untuk bekerja jadi makin sulit karena itu aku lihat ini hanya policy yang sementara. Hal yang paling mesti disupport oleh pemerintah sekarang bagaimana kebijakan industri dan penciptaan lapangan kerja. Kita harus aware bahwa banyak sekali barang impor yang masuk ke Indonesia baik yang legal ataupun ilegal itu menghancurkan industri dalam negeri. Kita harus secara selektif menerapkan industrial policy terkait hal ini Mbak, ini yang harus aku lihat pemerintah ya, baik itu dari pajak ataupun bea cukai, harus lebih mengetatkan terkait dengan impor barang impor ilegal. Ini contohnya. Ini karena ini menghancurkan daya beli dalam negeri lewat PHK yang terjadi dan perusahaan yang tutup, kira-kira seperti itu. Ada lagi nggak insentif yang bisa diberikan pemerintah supaya ada perputaran uang lah, lepas dari apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini? Nah, kalau untuk adanya perputaran uang, salah satu aku lihat ini ya insentif yang harus diberikan pemerintah. Pemerintah harus memberikan disinsentif. Nah ini dia, disinsentif kepada perbankan untuk memegang obligasi negara. Ini perbankan itu senangnya pegang obligasi negara. Kalau ada perbankan beli obligasi negara, aku sarankan pajak yang dibayar untuk obligasi itu dinaikkan. Dari sekarang pajaknya 10%, kalau bank yang pegang naikin pajak interestnya itu ke 20%, Mbak. Ini akan bikin perubahan. Karena kunci dari bank itu bisa memberikan kepada masyarakat ketika mereka diberikan disinsentif untuk membeli obligasi negara. Saat ini mereka beli obligasi negara. Jangan lupa ya, kalau untuk obligasi itu ada preferential tax sebesar 10%. Lebih rendah daripada deposito yang 20%. Nah, ini harus kita tweak sedikit sehingga lebih ada insentif perbankan untuk memberikan uangnya ke sektor real. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sebagai penutup ada lagi nggak catatan yang belum sempat disampaikan dari obrolan kita? Itu satu partuannya. Partunya karena ini kelas menengah yang tergencet. Tentunya pengharapan ke pemerintah kebijakan selalu ada. Tapi kan kita nggak bisa menggunakan mindset ingin ditolong terus gitu kan. Kalau kita lagi survival mode kan udah langsung mikir apa yang bisa saya lakukan kan. Nah menurut Abang apa yang kita bisa lakukan secara mandiri biar kita tidak terus tergerus gitu nih kelas menengah?
Kalau saya satu ini ya, kelas menengah terutama yang ada di perkotaan dan di Jakarta, kita harus paham satu ini adalah mungkin beberapa orang, aku menyinggung beberapa orang, tapi aku lihat ini saatnya kita introspeksi diri. Misalnya aku sekarang di Jakarta, ada beberapa kondisinya saat ini mungkin aku sedang tidak survive, apa tidak lebih baik kita pindah ke kota tingkat 1 ataupun tingkat 2 yang lain, di mana tentunya opportunity-nya akan berbeda, yang dimana kita bisa terpakai di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat beberapa datanya ya, orang-orang yang mau menepi keluar dari Jakarta ataupun kota besar yang kejadian sekarang, berubah contohnya menjadi petani sawit, Mbak. Itu kesejahteraannya meningkat drastis dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Jadinya seringkali kelas menengah di perkotaan, mau nggak mau, aku paham, aku juga punya gengsi, tiap orang juga punya gengsi, tapi kalau mau survive, kita memang harus mulai melakukan rebalancing atau mawas diri. Kalau memang sudah waktunya kita menepi, ada opportunity yang lebih baik di luar daerah, kenapa tidak? Nah, ini juga terkait ya, karena pemerintah juga kalau yang sekarang itu akan banyak melakukan program-program untuk pemerataan ekonomi. Nah, ini tema selanjutnya yang harus kita lihat ke depan. Karena seringkali kenapa kegencet? Karena nggak mau pindah, seringkali itu yang terjadi. Jangan stay di tempat aja. Maka yang paling berat itu sebenarnya adalah, yang paling biasanya rugi itu orang-orang yang tidak mau bergerak. Kita harus tetap dinamis menghadapi ketidakpastian yang ada. Follow up question sedikit. Spesifik sawit atau sebenarnya komoditas agriculture in general? Artinya sekarang agriculture in general, nggak sawit aja. Oke. Misalnya sekarang saya jadi petani kopi, saya tajir, Mbak. Harga kopi terbang, harga kakao terbang, harga karet kembali lagi ke atas. Jadi tidak semuanya orang itu harus tinggal di kota, itu pada dasarnya. Karena trade war dan friksi-friksi di perdagangan internasional yang terjadi sekarang, itu akan berujung pada harga komoditas yang tinggi seperti saat sekarang ini. Makanya kalau mau kaya, kalau mau sejahtera, seringkali yang harus kita kontrol dulu pengendalian diri, gengsinya dikurangin. Kira-kira seperti itu. Ini selaras sih, sebenarnya catatan pemerintah kan juga lagi kehilangan petani angkatan muda ya. Nah, benar sekali. Nanti petani kita bisa petaninya habis ini lebih high tech dong. Iya. Petani yang precision farming dan lain-lain lebih high tech, ini bisa memberikan dampaknya positif. Nah, dan memang ya aku lihat nih harus ada perubahan bahwa hidup sukses tidak harus di kota. Ini kita lihat. Belajar dari negara tetangga. Kemarin-kemarin kita selalu ada episode yang membahas kenapa Vietnam ini lagi melaju tinggi. Tapi yang juga menarik adalah Malaysia sebenarnya. Punya behavior atau kurang lebih bentukan yang sama lah dengan Indonesia gitu kan ya. Bahkan sebenarnya mereka berasa lagi kurang nih kalau ngomongin agriculture. Tapi secara data ekonomi tuh they're thriving ketimbang Indonesia, walaupun semua in general secara global lagi menantang gitu ya. Apa sih secret sauce dari Malaysia secara kebijakan yang menurut Bang Fahrul ini menarik? Paling nggak di Malaysia itu kepastian kebijakannya masih lebih tinggi, Mbak. Kepastian kebijakannya, misalnya kebijakan suplai pangannya, ini di luar ini ya. Yeah. Di luar memang kalau Malaysia ini kan CPO nation ya. Jumlah CPO per kepalanya itu tinggi banget, Mbak. Jadi by default nyari uangnya lebih gampang daripada di Indonesia. Itu clear, itu by default. Jadi tapi di sisi lain memang kepastian hukum dan lain-lainnya mereka lebih unggul. Nah ini artinya tantangan nih untuk kita bisa membuktikan. Baru aja kita ngobrol bareng Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Bang Fahrul Fulvian. Mudah-mudahan episode ini bisa kasih kamu perspektif baru soal BSU ya. Dan jangan lupa, kelas menengah juga butuh bantuan loh kalau mau ekonomi kita tumbuh dan bergerak. Nah, kalau teman uang bicara punya kritik, saran, ada masukan ide soal topik keuangan atau literasi finansial yang pengen banget nih dibahas, atau mau request ya, pembicara siapa yang pengen kita ajak ngobrol, kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.